وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sina jamaah, Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan tentang iman dan Islam kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala telah menyelesaikan pembahasan tentang rukun Islam, di mana rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, dan haji, yang telah kita jelaskan secara ringkas. Maka kita pada pertemuan kita kali ini kita masuk di pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan tentang iman. Agama itu nanti ada 3 tingkatan. Agama kita itu ada 3 tingkatan. Yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Pembahasan tentang Islam tingkatan paling bawah. Tingkatan paling bawah itu sudah kita jelaskan. Maka kita masuk di tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan iman. Iman, para ulama mengatakan iman itu secara bahasa, arti kalimat iman secara bahasa itu al-iqrar, antasdiqin bihi. Jadi iman itu apa? Iman itu sebagian ulama nanti mengatakan iman itu secara bahasa artinya tasdik. Tasdik itu membenarkan atau meyakini. Sehingga sering kita katakan iman itu keyakinan. Keyakinan tentang benarnya sesuatu, itu namanya iman. Tapi sebagian ulama membantah pendapat seperti ini. Mereka mengatakan iman itu bukan hanya sekedar tasdik, bukan hanya sekedar meyakini akan benarnya sesuatu, tetapi iman itu harus iqrar. Iqrar itu menetapkan apa yang dia yakini akan kebenaran. Jadi dia itu harus menetapkan. Jadi iman itu sampai tingkatan menetapkan. Itu yang dikatakan dengan iman secara bahasa. Sedangkan secara istilah agama kita, secara syariat, iman itu apa? Iman itu adalah 5 perkara, yaitu sesuatu yang mencakup 5 perkara. Jadi iman itu dalam akidah Ahlussunnah itu, iman itu adalah sesuatu yang mencakup 5 perkara. Apa 5 perkara itu? Qaulun bil lisan. Iman itu sesuatu yang harus diucapkan dengan lisan. Wa'tiqadun bil janan. Yang kedua, iman itu harus diyakini dengan hati. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Iman itu harus diamalkan dengan anggota badan. Kemudian yang keempat, yazidu bi ta'atir rahman. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima, yang terakhir, dan iman itu wayan kusu pito ati syaiton. Iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini tentang iman itu dengan 5 keyakinan ini. Berarti iman itu ada 5 keyakinan. Pertama, iman itu harus diucapkan. Maka dalam banyak ayat Allah Ta'ala mengatakan qulu amanna billah. Katakan dengan lisan kalian, saya beriman kepada Allah Ta'ala. Berarti iman itu harus diucapkan.
Yang kedua, iman itu harus diyakini dengan hati. Maka Allah Ta'ala mengatakan tentang orang-orang yaitu orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan amanna. Maka Allah Ta'ala mengatakan qul lan tu'minu. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk dalam hati kalian. Berarti apa? Berarti iman itu harus masuk di hati kita, kita yakini. Kemudian yang ketiga, iman itu harus diamalkan. Iman itu harus diamalkan. Maka itu Allah Ta'ala menyebutkan tentang sholat menghadap kiblatnya Baitul Maqdis waktu itu. Jadi kiblat itu dulu sampai berubah menjadi tiga. Kiblat itu berubah menjadi tiga perpindahan. Yang pertama, kiblatnya kaum muslimin itu di Mekah. Setelah itu dipindah ke Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu dipindah lagi ke Mekah. Orang-orang yang meninggal ketika kiblat sholat mereka di Baitul Maqdis, bagaimana kondisi mereka? Akhirnya para sahabat datang ke Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang meninggal ketika mereka itu sholatnya di Baitul Maqdis, yaitu menghadapnya, kiblatnya. Maka Allah Ta'ala menurunkan sebuah ayat jawaban terhadap pertanyaan itu. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan iman-iman kalian. Apa itu iman? Sholat kalian. Berarti apa? Sholat yang merupakan anggota badan itu juga dinamakan sebagai iman. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, iman itu bertambah. Iman kita itu bertambah dengan apa? Dengan ketaatan. Dengan kita itu membaca Quran, kita sholat, kita puasa. Maka orang-orang yang beriman itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Berarti iman itu bisa bertambah. Dan iman itu wayan kusu bitaati syaiton. Iman itu akan berkurang dengan kita itu bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini masalah ini. Maka orang yang mengatakan dengan lisannya mukmin, saya beriman, tapi hatinya tidak meyakini, kemudian amalnya tidak mengamalkan, maka dia tidak diterima imannya. Seperti siapa? Seperti orang-orang munafik. Orang munafik itu lisannya mengatakan mukmin, sholat, puasa, tapi hatinya tidak meyakini akan benarnya, maka dia munafik. Atau orang yang meyakini benarnya Islam, cuma dia tidak mau mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka dia pun kafir, nggak diterima sama Allah Ta'ala. Seperti Fir'aun yang dia itu meyakini akan benarnya dakwahnya Nabi Musa, tapi dia tidak mau beriman ketika masih hidup. Demikian juga Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah, sampai dia mengatakan dalam sebuah syair, dia mengatakan walaqad alimtu bi anna khairu adyanil bariyati dina. Saya mengetahui bahwasanya agama Muhammad itu agama terbaik. Laulal malamata wa hadhara masabatin. Jika bukan karena takut celaan dan cacian masyarakat saya, la ra'aitani samhan bidzaka mubina. Beliau mengatakan, engkau akan melihat saya itu termasuk orang yang pertama kali mengumumkan Islam saya. Tapi sampai meninggal, Abu Thalib nggak beriman. Nah, jadi Abu Thalib tidak beriman. Kenapa? Karena dia itu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, padahal dia itu meyakini akan benarnya. Berarti apa? Berarti orang yang dia itu tahu benarnya sesuatu, tapi tidak mau mengatakan, tidak mau mengamalkan, nggak diterima juga imannya. Kalau ada orang dia itu meyakini akan benarnya, dia juga mengamalkan tapi tidak mau baca la ilaha illallah, enggak diterima juga. Sehingga apa? Sehingga iman itu harus berkumpul tiga perkara ini. Iman itu harus diucapkan, iman itu harus diamalkan, iman itu harus diyakini. Dan iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Sebenarnya Bapak dan Ibu, kita itu bisa merasakan iman kita sedang bertambah atau berkurang itu terasa. Rasanya di mana? Rasanya itu coba kita rasakan ya. Pas lagi kita itu sedang nikmat-nikmatnya ibadah. Subhanallah, itu pas kita itu lagi senang sekali ibadah, sehingga azan langsung kita itu bangun, azan subuh.
Apalagi sebelum adzan kita sudah bangun, kita sholat malam, kita berangkat ke masjid, dan rasanya lezat sekali waktu itu. Berarti itu tanda kalau iman kita sedang naik. Sedekah gampang sekali. Demikian juga baca Quran, lezat sekali rasanya. Berarti menunjukkan iman kita itu sedang naik. Tapi itu nggak lama. Setelah itu datang waktu di mana kok rasanya males sekali kita itu ibadah. Baca Quran males sekali. Orang sedekah males sekali rasanya itu. Walaupun dia paksa berat, tapi dia itu merasakan malas gitu loh. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan iman kita itu sedang turun. Kalau iman kita sedang turun, bagaimana caranya supaya menaikkan lagi? Caranya itu kita itu naikkan dengan membaca Al-Quran, dengan kita itu ngaji. Sehingga majelis ilmu seperti ini, pengajian kita mempelajari ilmu Allah Ta'ala, itu kata para ulama adalah majelis untuk mengecas iman kita yang sudah drop baterainya itu. Iman kita sudah drop, iman kita sudah turun, maka di mana kita ngecasnya itu di majelis ilmu. Oleh itu para ulama itu ketika mereka itu ketemu dengan teman-temannya itu, para sahabat kalau ketemu dengan sahabat yang lain, apa kata mereka? Mereka mengatakan hayya najlis sa'atan. Ayo mari kita duduk sejenak, nujaddid imanana. Kita perbaiki iman kita. Kita perbarui lagi, kita cas lagi iman kita. Dengan apa? Mereka duduk saling mengingatkan. Maka itu kalau kita itu duduk di majelis ilmu, kita itu ngaji, akan diingatkan tentang surga, tentang neraka, tentang Allah, tentang Nabi Muhammad, tentang syariat, perintah Allah, larangan Allah. Akhirnya apa? Mulai naik kembali itu iman kita itu. Sehingga kalau kita itu ngaji, semangat sekali kita ibadah setelah itu. Tapi kalau kita itu sudah lama di pasar, kita itu lama di rumah, sudah lama nggak ngaji, turun lagi iman kita, drop lagi itu. Sampai ada seorang sahabat namanya Handolah, pernah ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu ketemu dengan Handolah. Kemudian ditanya, wahai Handolah, bagaimana kabar kamu di pagi hari ini? Maka Handolah mengatakan, nafaqo Handolah. Wahai Abu Bakar, Handolah itu di pagi hari ini munafik. Akhirnya kaget Abu Bakar sampai mengatakan, Allahu Akbar, apa yang kau ucapkan wahai Handolah? Akhirnya Handolah bercerita, wahai Abu Bakar, kenapa ya kita itu kalau bersama Rasulullah, kita kumpul sama beliau, seakan-akan surga itu di pelupuk mata kita gitu. Yang kita cari cuma surga, kita semangat sekali mengamalkan amal-amal surga. Tapi kalau kita sudah pulang ke rumah, kita sudah kerja, kita sibuk dengan urusan keluarga, lupa kita dengan surga itu. Akhirnya mulai malas kita itu ibadah kepada Allah Ta'ala. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, saya juga merasakan seperti itu. Saya kalau ketemu sama Rasulullah, yang saya ingat cuma surga, lupa dengan dunia dan seisinya itu. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, kita ingatnya dunia, lupa dengan surga dan seisinya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk menemui Rasulullah SAW minta nasihat. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah, kemudian bercerita, ya Rasulullah, kenapa kita itu ya kalau bersama engkau, duduk bersama engkau, yang kita ingat cuma surga. Tapi kalau kita pulang, kita itu lupa gitu loh, sehingga kita itu malas lagi untuk ibadah. Maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, beliau bersabda, lau dumtum ala halikum, jika seandainya kalian itu mampu, iman kalian stabil seperti kalian itu bersama saya, baik kalian di pasar atau di rumah atau di jalan, iman kalian seperti bersama saya, la safahatkumul malaikatu, para malaikat akan turun berjabatan tangan dengan kalian, yaitu malaikat senang dengan kalian karena sukses kalian itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, tapi nggak bisa kalian seperti itu, walakin saatan, yang bisa kalian kerjakan sedikit demi sedikit. Sehingga apa? Kita kalau sudah merasa iman kita lagi drop, baca Quran, baca terjemahannya, kita pelajari ilmu agama, atau kita dengar kajian, datang di majelis ilmu, atau kita dengar kajian, supaya apa? Iman kita itu naik kembali. Jadi intinya, iman itu apa sih iman itu? Iman itu sesuatu yang kita ucapkan dengan lisan kita, yang harus kita yakini dengan hati kita, harus kita amalkan dengan anggota badan kita, dan iman itu bisa bertambah, iman itu juga bisa berkurang. Bertambah karena ketaatan,
iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau ditanya, terus bedanya Islam dan iman itu apa? Bedanya Islam dan iman itu apa? Maka tentang perbedaan iman dan Islam, kan dulu pernah kita sebutkan tentang rukun Islam, sekarang kan kita masuk ke rukun iman. Apa sih bedanya antara iman dan Islam itu apa? Maka nanti para ulama berbeda pendapat panjang dalam masalah ini. Yaitu mereka berbeda pendapat antara perbedaan Islam dan iman itu apa. Ada yang mengatakan Islam iman itu sama, seperti pendapatnya Imam Bukhari, iman Islam itu sama. Ada yang mengatakan iman Islam itu berbeda. Itu pendapat juga banyak ulama seperti itu. Pendapat yang paling kuat wallahu alam, iman dan Islam itu masuk dalam kaidah kalimatani idza ijtama'ata ikhtalafata. Dua kalimat, jika dua kalimat itu disandingkan, dikumpulkan jadi satu, artinya malah berbeda. Tapi kalau disebutkan sendirian, maka mencakup yang lain. Itu ada kaidah seperti itu. Contohnya seperti iman dan Islam, contohnya fakir miskin, itu nanti masuk kaidah itu. Jadi iman Islam itu apa? Dua kalimat, jika disandingkan jadi satu, malah artinya berbeda-beda. Tapi kalau disebutkan sendirian, mencakup yang lain. Iman Islam itu kalau disebutkan satu saja, misalkan inna dina indallahil Islam, agama yang diterima Allah itu hanya Islam. Apakah Islam itu hanya sholat, puasa, zakat, tapi nggak beriman sama Allah, nggak beriman sama Rasul, nggak beriman sama hari akhir? Enggak. Ketika Allah sebutkan Islam, agama yang Allah terima itu Islam, maksudnya apa? Islam yang mengandung iman. Islam yang mengandung iman di dalamnya. Ketika Rasulullah mengatakan misalkan la yadkhulul jannata illa nafsum mu'minah, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Apakah yang beriman itu maksudnya dia itu iman kepada Allah, malaikat semuanya, tapi nggak sholat, nggak puasa? Tidak. Maksudnya orang yang masuk surga itu orang yang mukmin dan mencakup di dalamnya amal-amal Islam. Dia mukmin tapi dia sholat, dia puasa, dari rukun-rukun Islam. Yaitu dua kalimat ini kalau disebutkan sendirian, disebutkan Islam saja, maka mencakup iman. Kalau disebutkan iman saja, mencakup Islam. Tapi kalau disebutkan berbarengan, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, dan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, disebutkan muslim dan mukmin. Maka kata para ulama, kalau disebutkan berbarengan Islam dan iman, artinya malah beda-beda. Islam itu untuk amal zahir yang kelihatan, la ilaha illallah kan diucapkan kelihatan, yaitu nampak. Sholat nampak, demikian juga ibadah-ibadah Islam itu nampak. Sedangkan rukun iman itu tidak kelihatan, amal batin. Sehingga iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul itu kan gak kelihatan semua. Sehingga kalau Islam dan iman itu disandingkan, disebutkan berbarengan, artinya berbeda. Islam untuk amal zahir, iman untuk amal batin. Tapi kalau disebutkan sendirian, Islam saja disebutkan, agama yang Allah terima itu hanya Islam, maksudnya Islam yang mengandung keimanan. Atau kita katakan orang yang masuk surga itu hanya yang beriman saja, maksudnya beriman dan dia itu mengamalkan amal Islam. Nah itu dan itu pendapat yang paling kuat, yaitu tentang perbedaan antara iman dan Islam itu seperti itu. Kemudian di sini kita faham semua bahwasanya Islam itu punya rukun, dinamakan dengan rukun Islam ada 5. Kemudian iman itu juga punya rukun yang dinamakan dengan arkanul iman, rukun iman yang kita kenal ada 6. Rukun iman itu ada 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Perlu difahami di sini, penetapan rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5, itu tidak ada di Al-Quran. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita cari rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6, itu nggak ada.
Tidak ada. Terus kita dapatnya dari mana? Kita mendapatnya dari hadisnya Rasulullah SAW. Contohnya misalkan masalah rukun iman. Kita semuanya faham bahwasanya rukun iman itu ada 6. Kalau kita mencoba mencari Al-Quran, kita mencari ayat Al-Quran yang menyebutkan 6 ini berbarengan, maka kita tidak mendapatkan satu ayat pun yang menyebutkan. Ada satu ayat di dalam Al-Quran itu menyebutkan tertib rukun iman itu pun polnya cuma 5. Itu paling banyak 5. Ada yang menyebutkan 4, nanti ayatnya itu ada yang 3, tapi yang paling pol atau paling banyak menyebutkan itu hanya 5. Misalkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Dalam surah Al-Baqarah, kebajikan itu bukan kamu menghadapkan wajah kamu ke timur dan ke barat, bukan. Walakinnal birra man amana billah. Tapi kebajikan itu apa? Kamu beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, wal malaikati, malaikat, wal kitab, kitab suci, wan nabiyyin, dan kepada para nabi. Allah sebutkan dalam ayat ini cuma 5. Iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi. Terus kita pengen mendapatkan rukun iman itu ada 6 itu di mana yang ada itu? Yang ada dalam hadisnya Rasulullah SAW. Maka itu tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran tanpa hadis, itu nggak mungkin. Sholat misalkan ya, penyebutan sholat itu ada 5 kali sehari semalam, Al-Quran nggak ada. Di Al-Quran hanya perintah untuk sholat, kita itu diperintah untuk sholat. Tapi sholatnya itu apa saja? Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dari mana itu? Dari hadisnya Rasulullah SAW. Al-Quran nggak ada menyebutkan sholat itu ada 5, nggak ada. Maksudnya apa? Tidak akan bisa kita itu berpangku hanya ke Al-Quran saja. Al-Quran nggak bisa difahami dengan pemahaman yang benar tanpa hadisnya Rasulullah SAW. Sehingga apa? Sehingga tidak bisa kita itu langsung ayo kita kembali ke Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu terlalu global. Al-Quran itu terlalu global. Sehingga tidak mungkin kita bisa mengetahui detail-detailnya masalah di dalam Al-Quran itu nggak ada. Dari mana kita mendapatkan detail-detailnya itu? Dalam hadisnya Rasulullah SAW. Karena Rasulullah diutus sebagai penjelas isi Al-Quran. Litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Yaitu tujuannya engkau Muhammad itu menjelaskan isi kandungan Al-Quran kepada manusia. Sehingga Rasulullah jelaskan, ini itu maksudnya ini itu maksudnya ini. Maka itu Allah telah memberikan kaidah di dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang didatangkan sama Rasul, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang sama Rasul, tinggalkan. Terkadang Nabi Muhammad itu memerintahkan sesuatu yang enggak Allah perintahkan. Terkadang Rasulullah itu melarang dari sesuatu yang tidak Allah larang. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita yang mengambil. Kenapa? Karena apa yang disampaikan sama Rasulullah itu wahyu dari Allah Ta'ala. Jangan sampai apa? Kita itu masuk dalam kelompok yang sering dinamakan nanti dengan kelompok namanya ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu kelompok-kelompok yang tidak beriman sama hadisnya Rasulullah SAW. Mereka hanya mengatakan apa? Kami cuma berpedoman sama Al-Quran saja. Maka kita tanya kepada mereka, kalian sholatnya dari mana? Kalau kalian itu cuma Al-Quran, sholatnya kayak apa caranya itu? Takbiratul ihramnya dari mana itu? Nggak ada. Itu semuanya dalam hadis Rasulullah SAW. Di Al-Quran nggak ada itu. Maka itu alhamdulillah kita mendapatkan dari Rasulullah bahwa rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Sehingga itu yang menjadi patokan kita. Sedangkan ayatnya itu ya secara detail seperti itu nggak ada. Pernah suatu ketika malaikat Jibril alaihi salam, beliau itu datang ke kumpulan para sahabat, di tengahnya itu ada Rasulullah. Jadi Rasulullah sedang menyampaikan sesuatu, para sahabat membuat lingkaran, yaitu mereka berkerumun di depannya Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang malaikat Jibril itu dalam wujud laki-laki biasa, pakaiannya putih bersih, rambutnya rapi, baunya wangi. Tiba-tiba langsung maju ke depan.
duduk depannya Rasulullah sampai nempel lututnya Nabi Muhammad dengan lututnya orang ini. Setelah itu dia mengutarakan 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, wahai Muhammad, tolong kabarkan kepada saya tentang Islam. Islam itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, Islam itu antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa tuqimus shalah, engkau menegakkan salat, wa tu'ti zakat, engkau membayar zakat, wa tasumu Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kemudian kamu menjalankan ibadah haji kalau mampu menempuh perjalanan sampai di sana. Orang yang bertanya ini mengatakan sodakta, benar jawaban kamu Muhammad. Sampai para sahabat bingung, ini orang ini gimana ini? Tanya sama Rasulullah, dijawab, kemudian mengatakan benar. Yaitu kayak orang ngetes gitu. Setelah itu dia tanya lagi, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang iman. Akhirnya Rasulullah mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Setelah itu dia tanya lagi, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya ihsan. Maka Rasulullah mengatakan, anta budullah ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kalau kamu nggak bisa seperti itu, anggap saja Allah itu melihat kamu. Setelah itu tanya lagi, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya tentang kapan hari kiamat terjadi. Maka Rasulullah mengatakan, yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Semuanya nggak tahu, saya nggak tahu, kamu juga nggak tahu. Setelah itu dia tanya, yang pertanyaan kelima, kabarkan kepada saya tentang tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah memberikan 2 tanda. Ketika budak wanita melahirkan tuannya, itu nanti banyak budak-budak melahirkan anak dari tuannya sehingga tuannya merdeka, yaitu anaknya itu merdeka jadi tuannya. Yang kedua, ketika kamu melihat orang-orang yang miskin, compang-camping, nggak pakai sandal, ngemis-ngemis di jalan, tapi berlomba-lomba bikin bangunan yang megah-megah, bangunan yang mewah-mewah. Setelah itu orang itu pergi. Berselang waktu, tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai Umar, coba cari siapa, kemana orang tadi. Dicari nggak ketemu. Setelah itu laporan ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak dapatkan orang itu di mana. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, kamu tahu nggak bahwasanya orang yang datang kemarin itu, dia itu malaikat Jibril. Dia itu malaikat Jibril datang untuk mengajari agama kalian. Nah, berarti inti agama itu, kalau kita ingin tahu inti agama, itu semuanya yang ditanyakan sama malaikat Jibril. Intinya apa? Masalah iman, Islam, iman, ihsan, hari kiamat, dan tanda-tanda hari kiamat. Itu inti. Itu intilah. Di sini kita fahami, di sini berarti apa? Islam itu punya rukun 5 jumlahnya, dan iman itu punya rukun jumlahnya 5, jumlahnya 6. Dari mana itu? Dari hadisnya Rasulullah SAW. Di Al-Quran nggak ada. Di Al-Quran kita nggak ada. Dan iman itu, jadi orang beriman, dia iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kemudian beriman kepada takdir. Iman itu nggak kelihatan. Iman itu nggak kelihatan, tapi pengaruhnya dahsyat dalam kehidupan setiap orang muslim. Ibaratnya gini, jadi antara Islam dan iman itu, ibaratnya itu, Islam itu kan nampak. Antum sholat itu kan kelihatan. Antum puasa, kemudian antum zakat, antum haji, dari semua amal soleh lah itu kan orang bisa mengecek, orang bisa melihat, orang bisa memantau. Tapi kalau iman itu nggak kelihatan. Ibaratnya itu antara Islam dan iman itu kayak akar, sedangkan Islam itu kayak batangnya, yaitu batang, daunnya, rantingnya, kemudian kembangnya, kemudian buahnya, itu namanya Islam. Atau ibaratnya kayak rumah, masjid inilah misalkan ya, pondasi yang di bawah itu namanya iman. Iman itu kayak pondasinya. Sedangkan bangunan yang kita lihat sekarang ini kayak Islam. Maka fahami di sini, fahami ya. Iman itu sangat penting untuk menopang Islam seseorang. Iman itu sangat penting menopang Islamnya seseorang. Ketika imannya seseorang rapuh,
imannya itu rapuh, pondasinya rapuh, tinggal tunggu waktu bangunan yang megah yang dibangun di atas itu jebol. Maka itu kalau kita perhatikan itu fase dakwahnya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu ketika hidup, beliau menjadi nabi, itu kan beliau itu melewati dua fase kehidupan. Rasulullah itu punya dua fase kehidupan. Yang pertama, ketika Rasulullah masih di Mekah, dinamakan fasenya itu dengan Makkiyah. Rasulullah masih tinggal di Mekah. Berapa tahun? 13 tahun. Nabi Muhammad itu tinggal di Mekah selama 13 tahun. Kemudian setelah itu Rasulullah hijrah ke Madinah, dinamakan dengan Madaniyah. Rasulullah tinggal di Madinah selama 10 tahun. Setelah itu Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi umur 40 tahun. Setelah itu dakwah di Mekah selama 13 tahun, berarti sampai umur beliau 53. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah dari umur 53 sampai 63. 63 Nabi Muhammad meninggal dunia. Lah kalau kita perhatikan ini fase ini antara Makkiyah dan Madaniyah itu, fase Makkiyah itu kayak fase penguatan akar. Sehingga pembahasan Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah mayoritas pembahasannya tentang iman. Iman terus yang dibahas itu. Sedangkan syariat hatta sholat, sholat itu ibadah yang paling wajib, itu saja diturunkan kewajiban itu 10 kenabian, 10 tahun dari kenabian. Berarti ketika Rasulullah umurnya 50 tahun itu baru diturunkan. Setelah 10 tahun Nabi Muhammad berdakwah, baru ada perintah sholat 5 waktu. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan pendidikan akar atau pendidikan pondasi itu penting sekali. Setelah kuat pondasinya, baru kita bangun bangunan ke atas. Apa itu bangunannya itu? Syariat Islam. Maka ketika Nabi Muhammad di Madinah, isinya perintah, isinya larangan, perintah wanita untuk berjilbab, perintah untuk puasa Ramadan, perintah untuk bayar zakat, larangan minum khamr, larangan berzina, larangan-larangan, itu semuanya di Madinah, bukan di Mekah. Sehingga kata para sahabat, apa kata para sahabat itu? Sampai mereka mengatakan, jika seandainya yang pertama kali Allah turunkan kepada kita haramnya khamr, khamr itu haram, nggak ada di antara kita yang masuk Islam. Kenapa? Karena pondasinya belum ada gitu. Pondasinya belum ada gitu. Sehingga apa? Sehingga perintah dan larangan itu nanti ketika pondasinya sudah kuat. Ketika pondasi sudah kuat, imannya para sahabat itu sudah kuat sekali itu. Akarnya itu sudah kokoh itu. Akhirnya batangnya itu dibangun ke atasnya itu mudah. Oleh itu kalau kita lihat kecambah, itu biji itu ketika ditanam, pertama kali yang dibangun dalam biji itu akarnya. Ini biji ditanam ya. Kecambah itu kan akarnya dulu menjulang sampai ke bawah, sampai kokoh. Ketika sudah kokoh, baru akhirnya bijinya itu diangkat sama batang. Akhirnya bijinya itu keluar dari tanah. Setelah itu nanti diangkat sampai bijinya pecah, akhirnya jadi daun. Setelah itu naik lagi ke atas sampai menjadi tangkai. Terus nanti tapi akarnya dulu yang dibangun. Kayak kita bikin masjid ini, bikin rumah, pertama mesti pondasinya dulu kan itu. Demikian juga pendidikan iman. Memang iman itu nggak kelihatan. Antum beriman sama Allah, beriman sama Rasul, beriman sama hari akhir, itu nggak ada yang tahu. Tapi pengaruhnya dahsyat sekali. Pengaruhnya nggak main-main itu. Orang dia akan mudah sekali menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, selama dia itu punya keimanan yang kokoh. Seberat perintah Allah, seberat apapun perintah itu, selama iman kita kokoh, kita mudah mengamalkan. Seberat apa larangan yang Allah larang untuk diri kita itu, selama iman kita kokoh, maka mudah sekali kita tinggalkan. Nah itu apa? Kita di sini akan fokus pembahasan kita itu bukan Islam. Kita kan sudah mempelajari Islam secara ringkas. Nanti pembahasan masalah iman kita detailkan. Kenapa? Karena pembahasan masalah iman itu jarang dikaji.
Seringnya dikaji itu masalah fikih, masalah ya itu penting, bagus, sholat, puasa, zakat, haji itu luar biasa. Tapi ada sesuatu yang lebih penting daripada itu, yaitu apa? Pondasinya. Pondasinya. Para sahabat ini ketika mereka itu pendidikan iman mereka kokoh sekali. Jadi pendidikan para sahabat itu sampai 13 tahun dididik mereka itu tentang iman. Sehingga surga, neraka, terus bagaimana tawakal, sabar, itu hati mereka kokoh sekali. Ketika datang perintah Allah yang berat, contohnya misalkan datang perintah untuk pakai jilbab, itu nggak mudah. Kenapa? Karena kebiasaan orang kafir Quraisy itu mereka tabarruj wanitanya itu. Jadi kalau ada orang mengatakan jilbab itu budaya Arab, kita katakan orang itu ngawur sekali. Budaya Arab itu bersolek, tabarruj. Sedangkan jilbab itu budaya Islam. Yang mendatangkan jilbab itu Islam, bukan Arab. Orang Arab zaman dulu itu nggak berjilbab. Sampai Allah Taala mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian wahai orang mukmin jangan tabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah zaman awal. Kenapa? Orang Arab itu aslinya mereka itu nggak berjilbab. Ketika datang Islam baru diperintahkan untuk berjilbab. Berarti jilbab itu bukan budaya Arab, jilbab itu budaya Islam. Kalau antum mengatakan Muslim, berarti antum ikut dalam hukum itu. Baik Arab atau Indonesia atau Amerika atau orang Cina, Afrika, sama, nggak ada bedanya selama Anda Muslim. Nggak ada namanya Islam Arab, itu nggak ada gitu. Nah, seperti orang-orang liberal sekarang ini yang mengatakan bahwa jilbab itu budaya Arab. Kita katakan budaya Arab itu mereka tabarruj, bersolek. Ketika itu menjadi budaya mereka, setelah itu datang Islam. Islam pun nggak awal-awal itu diperintahkan, itu prosesnya lama. Islam nunggu, yaitu Allah itu nunggu sampai imannya para sahabat itu kokoh. Sampai ketika sudah kokoh iman mereka itu, baru akhirnya diturunkan larangan bagi wanita untuk bersolek. Itu pun sudah di akhir-akhir itu. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad, ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, kepada putri-putri kamu, kepada wanita-wanita orang yang beriman, yudlina alaihinna min jalabibihin, hendaknya mereka itu memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dhin. Memanjangkan jilbab itu manfaatnya dua. Yang pertama, mereka lebih dikenal sebagai wanita muslimah, mukminah. Tandanya itu. Bagaimana kita bisa tahu ini muslim dan wanita muslimah dan kafirah? Ya jilbab. Enggak ada tanda selain itu gitu. Kalau kita di luar, sehingga mereka lebih dikenal dengan wanita muslimah dan mukminah. Yang kedua, manfaatnya itu mereka tidak akan terganggu. Tidak ada laki-laki hidung belang yang mengganggu mereka. Fala yu'dhin, mereka enggak akan diganggu. Ketika diturunkan ayat ini berat bagi mereka. Kenapa? Kebiasaan lamanya mereka bersolek. Tapi ketika diturunkan ayat ini dan iman mereka sudah kokoh, langsung mereka itu pulang ke rumah, mereka cari kain. Mereka cari kain, yang punya kain langsung dipakai untuk menutup kepala mereka, yang tidak punya kain mereka memotong korden-korden. Jadi kordennya dipotong kemudian digunakan menutup kepala mereka. Yang tidak punya, nanti mereka itu meminjam tetangga. Sampai akhirnya mereka itu keluar itu kayak gagak-gagak mereka itu. Pakaiannya hitam-hitam. Dalam sebuah riwayat yang lain Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga dari para wanita kecuali yang seperti gagak-gagak ini, yaitu hitam-hitam. Kenapa kok mereka itu bisa seperti itu, menjalankan langsung seperti itu? Karena iman mereka sudah kokoh. Iman mereka itu sudah kuat sekali. Ketika diturunkan Khomer itu kan lama tahapannya, nggak langsung. Sampai Umar bin Khattab itu beliau berdoa. Kan Umar bin Khattab mengatakan, pendapat saya itu diakui oleh Allah dalam 3 masalah. Ada 3 masalah di mana saya disepakati oleh Allah Ta'ala. Allah sepakat dengan saya. Pertama masalah jilbab tadi. Masalah jilbab kan pertama kan karena Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau itu seorang yang banyak tamu. Perintahkan kepada istri kamu untuk berjilbab ya Rasulullah. Kita sungkan masuk rumah engkau ya Rasulullah, sedangkan istri kamu nggak pakai penutup kepala gitu loh. Akhirnya diturunkan ayat tadi. Yang kedua masalah khomer. Umar mengatakan, wahai Tuhanku, berdoa wahai Tuhanku, tolong jelaskan kepada kita hukum khomer itu apa sih?
Kenapa? Karena hukum waktu itu masih ngambang, belum tegas. Karena para sahabat masih melihat, yaitu Allah itu masih melihat bagaimana imannya para sahabat. Maka diturunkan 3 ayat. 3 ayat, dan itu masih kita baca di Al-Quran 3 ayat itu. Pertama, ayat pertama, orang itu disuruh berpikir secara logis tentang khomer. Khomer ada manfaatnya, iya, tapi kerusakannya lebih banyak. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil khomri wal maisir. Orang datang kepada engkau Muhammad bertanya tentang khomer dan judi. Qul fihima ithmun kabir. Katakan wahai Muhammad, dalam khomer dan judi kalian itu ada banyak kerusakan dan juga ada manfaatnya. Manfaatnya ada. Manfaatnya ada. Dengan kita itu minum khomer, kan banyak juga orang-orang Eropa itu, mereka itu minum khomer bukan untuk mabuk, bukan. Tapi mereka itu minum khomer untuk menenangkan diri. Apalagi mereka capek dalam bekerja itu, mau tidur minum khomer, tujuannya apa? Supaya tidurnya pulas. Berarti apa manfaatnya? Ada manfaatnya itu. Demikian juga judi. Banyak orang judi itu kaya raya kan itu, ketika menang kan gitu. Manfaatnya ada, tapi kerusakannya lebih banyak. Belum dilarang, tapi disuruh berpikir gitu. Setelah itu datang ayat, ini berjalan waktu, datang ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendekati sholat, jangan sholat dalam kondisi kalian mabuk. Berarti apa? Dilarang mabuk dalam kondisi ketika mau sholat saja. Kalau kita nggak sholat, belum dilarang. Sampai akhirnya Umar mengatakan, ya Rasulullah, Tuanku, tolong jelaskan khomer itu hukumnya apa sih kan itu. Setelah itu baru Allah tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya innamal khomru, judi, wa khomer, wal maisiru, judi, wal ansabu, mengadu nasib, wal azlam, azlam mengadu nasib, wal ansab, patung dan berhala, rijsun min amali syaiton, semuanya amal kotor dari perbuatan syaitan, fajtanibu, tinggalkan semuanya. Akhirnya para sahabat jelas mendapatkan ayat ini akan haramnya khomer. Langsung mereka itu datang ke rumah mereka, kemudian dirigen-dirigen penyimpan khomer mereka keluarkan, mereka bongkar dan dipecah di jalan-jalan. Kenapa kok bisa mereka itu langsung seperti itu? Karena iman mereka itu sudah kokoh. Jadi masalahnya itu di iman sebenarnya itu. Kenapa kita misalkan ya kita tahu ini pekerjaan haram ini itu, kenapa kok kita itu masih susah sekali meninggalkan gitu? Kita kalau meninggalkan itu pikirannya panjang gitu loh. Terus nanti saya makan apa gitu loh. Terus anak saya nanti gimana sekolahnya gitu loh. Kenapa orang ini sudah tahu haram ini, kok kita itu masih berat sekali meninggalkan itu? Sebenarnya masalahnya itu di iman kita gitu. Kita itu nggak percaya kepada Allah, kurang percaya dengan kabar-kabar Allah, kabar Rasul, itu kita kurang percaya. Akhirnya apa yang menjadikan apa? Kita itu nggak terlalu percaya dengan perintah Allah dan larangan Allah Ta'ala. Kalau seandainya kita itu kuat sekali iman kita, samina wa ta'ana, langsung. Tapi kenapa orang zaman sekarang itu kok susah seperti itu? Karena pembahasan iman itu jarang. Pembahasan iman itu jarang. Maka itu kita di sini nanti akan fokus di pembahasan iman. Tujuannya apa? Dari pembahasan iman itulah kita akan membangun Islam kita. Agama Islam kita itu akan kita bangun di atas iman, sehingga kokoh iman kita. Manfaatnya apa? Islam kita pun akan kokoh, sehingga kita ibadah, kita menjalankan perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah, itu nanti akan mudah bagi kita. Jadi pendidikan iman itu pendidikan yang sangat penting sekali, karena dari iman itulah kita akan membangun agama kita. Perintah Allah yang kita jalankan, larangan Allah yang kita tinggalkan, itu nanti dibangun di atas iman kita. Oleh karena itu, dalam pendidikan itu, kalau kita fahami tadi yang saya sampaikan tadi, pendidikan itu harus fokus pertama kali itu kepada pendidikan hati, pendidikan iman. Setelah kuat pendidikan iman, baru masuk ke pendidikan syariat atau Islam. Kita jangan terlalu terpesona dengan bangunan yang mewah. Kenapa? Karena bangunan yang mewah ketika tidak ditopang dengan akar pondasi yang kuat, niscaya bangunan itu akan roboh dengan waktu yang singkat. Sehingga apa? Sehingga perlu sekali kita itu
memperhatikan masalah iman, termasuk pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Karena ini sudah mulai bergeser. Kalau saya lihat itu pendidikan kita dilihat dengan pendidikan sahabat itu mulai bergeser jauh sekali. Yaitu apa? Pendidikan kita itu sudah enggak peduli dengan iman. Urusan hati, dia cinta maupun tidak itu enggak peduli gitu loh. Yang penting apa? Target biasanya yang dikejar itu. Itu jadi problem. Maka sebelum kita itu mengecek tentang syariatnya anak kita, sholatnya, baca Qur'annya, jumlah hafalannya, kita perlu cek juga bagaimana kondisi imannya anak kita dalam hatinya itu. Apakah dia cinta sama Allah, apakah cinta sama Quran, atau cinta sama Rasulullah. Itu akan kita bangun. Kenapa? Karena ketika anak itu Masya Allah lah syariatnya, hafalannya 30 juz, kemudian dia itu lomba juara 1, itu kayak bangunan yang mewah yang kita terpesona dengan bangunan itu. Tapi ketika imannya lemah, akan tunggu waktu di mana bangunan itu jebol semua gitu. Dan itu banyak sampai banyak orang tua itu yang mengeluh, Ustadz, anak saya itu dulu ketika masih kecil itu baik-baik saja gitu loh, rajin ke masjid, bacaan Qur'annya bagus, tapi ketika sudah balik kok susah diatur malah rusak seperti ini kan. Itu kita katakan karena Anda nggak peduli dengan bangunan pondasinya gitu loh. Coba kita lihat pendidikan bagaimana para sahabat zaman dulu ketika dididik sama Rasulullah SAW. Maksudnya ini sebagai acuan saja, sebagai ya pedoman. Pendidikan sekarang itu mulai bergeser jauh sekali lah dengan pendidikan ulama-ulama kita terdahulu. Sehingga yang terjadi apa? Kita melihat anak-anak kita itu hebat-hebat di Islam, tapi lemah sekali dalam iman. Sehingga kayak hati mereka itu kosong gitu loh. Dan itu menjadi PR kita itu. PR-nya orang tua kita semua lah itu. Coba kalau kita lihat bagaimana pendidikan Rasulullah SAW terhadap anak-anak zaman dulu. Saya berikan beberapa contoh saja, 3 contoh. Kata sahabat, maksudnya ini sebagai pedoman kita. Kita nanti bagaimana melihat mereka itu. Contoh yang pertama, kata Jundub bin Abdillah. Beliau mengatakan dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di Sahih Syalbani. Beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar sama Rasulullah. Wa nahnu fityanun jazawiratun. Dan kami itu anak-anak muda, kami itu anak-anak kecil yang seumuran, sepantaran kami itu. Yaitu mereka itu masih umurnya masih belia mereka itu. Apa kata dia itu, kata Jundub bin Abdillah ini, dia mengatakan fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami itu sama Rasulullah belajarnya iman dulu sebelum kami belajar Al-Qur'an. Sehingga kita sama Rasulullah itu apa yang kita pelajari? Masalah iman itu yang kita kuatkan. Setelah kokoh baru kita itu belajar Al-Qur'an. Tsumma ta'allamnal Qur'an. Ketika kami itu sudah mulai belajar Al-Qur'an, fasdadna bihi imana. Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari akan menambah iman kita yang sudah kita pelajari sama Rasulullah dulu. Coba ini kita lihat pendidikan Rasulullah. Pendidikan anak-anak fokusnya itu pendidikan imannya. Sehingga apa? Iman itu yang mereka perhatikan. Sedangkan syariat itu nanti akan mengikuti ketika pondasinya sudah kokoh, itu baru dibangun nanti syariatnya itu. Contoh lagi, yang kedua, ini Abdullah bin Umar. Beliau menceritakan, ini riwayatnya dikeluarkan oleh Imam Hakim, dan beliau mengatakan hadisnya sahih dan diikuti atau disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan, kata Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, laqad ishna burhatan min dahrina. Kami itu ya ketika masih kecil, waktu itu lah Abdullah bin Umar masih kecil. Dan kami ketika berjalan bersama Rasulullah, kita itu hidup bersama Rasulullah, wa inna ahdatsana yu'tal iman qoblal Qur'an. Kami itu, anak-anak kecil itu, kita itu diberikan pendidikan iman sebelum Al-Qur'an. Kita itu diberikan pendidikan iman sebelum Al-Qur'an. Fatangzilu suratu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika iman kita itu sudah kokoh, kemudian diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad, fayata'allamu halalaha wa haramaha.
kemudian kami belajar mana yang haram, mana yang halal. Wa ma yanbaghi ayyuqaf indahu fiha kama ta'lamuna antumul Qur'an. Kemudian kami itu diajari sikap seorang muslim itu dengan yang halal dan yang haram itu apa gitu. Sebagaimana kalian sekarang, Abdullah bin Umar ngomong di zaman itu, sebagaimana kalian ini ngajari anak kalian tentang baca Quran, ini bacanya berhenti, ini bacanya ikhfa, ini iqlab. Dulu sebelum itu kami belajar iman dulu sama Rasulullah. Setelah itu belum mengatakan, ini kata beliau, coba bayangkan, zaman tabi'in saja mulai bergeser, apalagi zaman kita jauh sekali pergeserannya itu. Maka beliau mengatakan, laqad ra'aitu rijalan yu'ta ahaduhumul Qur'an fayaqra'u ma baina fatihatihi ila khatimatihi ma yadri ma amruhu wala zajiruhu. Sekarang ini, kata Abdullah bin Umar, saya melihat dengan mata saya orang langsung belajar Al-Quran, dia hafal Quran, tapi dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia hafal Quran tapi sholatnya malas-malasan, dia hafal Quran tapi berbuat dosa dan maksiat. Apalagi kita lihat sampai sekarang banyak orang seperti itu. Bahkan pernah kejadian di Indonesia itu, sempat heboh waktu itu, cuma saya lupa tahun berapa itu, yaitu ketika MTQ Musabaqah Tilawatil Quran, itu kan utusan orang terbaik dalam Al-Quran setiap kota. Jadi kota Pekalongan ngirim yang terbaik, kota Jakarta ngirim yang terbaik. Subhanallah, itu ada laki-laki perempuan yang ikut lomba ya, mereka ketemu kemudian berpapasan sampai akhirnya di tempat lomba itu berzina, walaupun mereka sembunyi tapi ada CCTV. Akhirnya nama mereka berdua dicoret. Sehingga apa? Orang zaman sekarang itu apa? Ngejar target, hafal Quran, wes saya penting cepat lomba juara 1 kan itu. Tapi dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan itu Abdullah bin Umar sudah kritiki zaman itu. Dia, kata beliau, sampai orang itu hafal dari Al-Fatihah sampai An-Nas, bayangkan itu. Tapi dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Wala ma yanbaghi ayyuqaf indahu minhu yathru nathrat daqq. Itu sampai dia itu nggak tahu sikap seorang muslim itu bagaimana, mana yang harus kita jalankan, mana yang harus kita berhentikan, nggak tahu. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk dengan bangunan ke atas. Kita lupa dengan pondasinya itu, kita lupa gitu. Kemudian terakhir cerita dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah juga anak, kan masih kecil, dinikahi sama Rasulullah umur 6 tahun, 7 tahun kan itu. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal. Yang diturunkan Allah pertama kali dari Al-Quran itu ayat-ayat yang rinci. Rinci itu ayat-ayat yang pendek, juz 30, juz-juz yang menyebutkan tentang, biasanya surat-surat pendek, ayatnya pendek-pendek itu biasanya ayat-ayat makiyah. Biasanya bisa masalah surga, neraka, azab, dan yang lainnya lah itu. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di dalam ayat-ayat itu ada penyebutan surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai orang itu ketika sudah kokoh dalam Islam, kokoh sekali dalam imannya itu, nazalal halalu wal haram. Setelah itu baru diturunkan mana yang halal dan mana yang haram. Setelah itu beliau mengatakan, kata Aisyah juga, walau nazala awwala syai'in, jika seandainya ayat yang pertama Allah turunkan itu la tashrabul khamra, kamu jangan minum khamr, laqalu, niscaya para sahabat mengatakan la nadaul khamra abadan, kami tidak akan tinggalkan khamr selama-lamanya. Kenapa? Hati mereka belum siap. Walau nazala, jika seandainya Allah mengatakan la taznu, kalian jangan berzina, para sahabat akan mengatakan la nada'u zina abadan, kita nggak bisa meninggalkan zina. Kenapa? Iman mereka belum kokoh, jiwa mereka belum siap. Laqad nazala, coba perhatikan ini, laqad nazala bi Makkah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih di Mekah. Wa inni la jariyatun al'ab, saya ketika itu masih anak kecil sedang bermain-main saya itu. Apa ayat yang diturunkan sampai saya dengar dengan telinga saya itu? Saya masih bermain-main waktu itu. Apa yang saya dengar? Balisa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amar. Yang mereka nanti itu datangnya hari kiamat, dan hari kiamat azabnya mengerikan. Itu saya dengar ketika saya masih kecil gitu. Yaitu ketika saya masih kecil. Wa ma nazala suratul Baqarah wan Nisa illa wa ana indahu. Setelah itu beliau mengatakan, sedangkan surat Al-Baqarah, surat An-Nisa yang panjang-panjang itu,
Isinya masalah syariat, perintah larangan. Itu diturunkan ketika saya sudah menikah dengan Rasulullah SAW. Sedangkan sebelum itu saya masih kecil bermain-main. Apa yang saya dengar dengan sana? Surga, neraka itu saya dengar terus gitu. Akhirnya apa? Kokoh imannya kita itu. Ya masih di sini intinya di sini itu sebagai arahan lah bagi kita dalam pendidikan anak kita. Kalaupun kita itu bangga dengan hafalan anak kita, bangga dengan nilai pelajaran anak kita, jangan terlalu kita pede dulu. Harus kita cek bagaimana imannya anak kita, bagaimana cintanya dia dengan surga, takutnya dengan neraka, cintanya sama Allah, cintanya sama Quran. Karena kalau ini kropos, bangunan sebagus yang dia bangun itu akan roboh semuanya itu. Nah, jadi ini maka pentingnya kita belajar iman itu di situ. Makanya insya Allah nanti kita pertemuan berikutnya kita nanti akan lamakan pembahasan masalah iman ini karena jarang dibahas. Ya sampai di sini pembahasan kita sebagai mukadimah tentang pembahasan iman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.